Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, manis dan tawa, tergores. Dosa saya itu kan dosa jariah, banyak banget dosa saya. Dan dosa jariah saya itu cuman bisa ditutupin kalau saya punya banyak amal jariah. Salah satu amal jariah yang sedang saya cari itu adalah dengan jalan berdakwah. Mega Aulia bukan nama baru dalam kancah dunia hiburan tanah air. Merintis karirnya di usia yang cukup muda, Mega mulai mengikuti ajang kecantikan putri Indonesia mewakili Provinsi Banten di tahun 2001. Ajang tersebut menjadi pintu gerbang wanita kelahiran 9 November 1983 ini untuk merambah gelapnya di dunia keartisan. Sukses dengan kiprahnya sebagai seorang model, Mega Aulia pun mulai melebarkan sayap dengan mencicipi dunia seni peran. Dengan memerankan sosok Atika dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji, namanya pun kian dikenal oleh halayak publik. Jadi awalnya saya ikut Putri Indonesia ya 10 besar. Besoknya saya wisuda, lusanya saya langsung syuting karena langsung dikontrak sama PH. Jadi sejak itu udah mulai syuting, terus ikut pemilihan model juga ya masuk finalis. Terus sehari-hari ya syuting aja gitu ya. Lumayan lama saya tuh ada di dunia persinetronan gitu. Kehadiran Mega dalam dunia entertain seolah menjadi magnet tersendiri bagi para kaum Adam. Pasalnya banyak lawan jenis yang tertarik padanya. Akan tetapi, dari sekian banyak pria, hanya Weda Prakoso yang mampu meluluhkan hati wanita berusia 41 tahun ini. Dan tepat di tanggal 6 Juni 2001 silam, keduanya pun sepakat mengucapkan janji suci pernikahan. Masya Allah ya, Alhamdulillah saya punya suami itu yang baik banget, yang gak pernah marah. Paling kalau marah tuh karena saya berbuat salah dan mengingatkan. Padahal beliau kan lulusan Australia, saya lulusan pesantren. Beliau kan belum bisa ngaji, sholatnya gitu, saya yang ngajarin. Di tengah kepopularitasannya yang kian memuncak sebagai seorang public figure, seketika terbesit dalam hati Mega akan panggilan Sang Pencipta untuk menjadi muslimah yang baik. Hingga dengan penuh keteguhan, wanita asal Serang Banten ini pun mantap menutup auratnya dengan mengenakan hijab. Masya Allah. Dalam sunyi. Aku sebenarnya waktu syuting kan masih belum pakai jilbab. Kemudian sama produser sama sutradara tuh dikasih masukan gitu. Gimana kalau Teteh dipakein jilbab aja syutingnya gitu. Akhirnya saya ya udahlah demi cuan, dulu kan memang masih ngejar dunia, ya udah saya mau. Nah terus 2 bulan dari situ, qadarullah tuh suami saya milad ya ulang tahun. Saya bilang sama suami saya, sayang aku mau ngasih kamu kado ya kan, yang biar kamu selamat dunia akhirat. Apa tuh? Saya mau pakai jilbab. Memperbaiki diri untuk terus beristiqomah, memperdalam ilmu agama, rupanya tak semudah membalikan telapak tangan. Ya, seiring dengan perjalanan hijrahnya, rintangan demi rintangan seakan datang menimpanya. Seperti yang terjadi di sosial media baru-baru ini, tampak wanita asal Serang Banten ini pun mengunggah video lantaran penolakan tayangnya kembali sinetron yang dibintanginya sebelum berhijab. Tadi dibilang Teteh nggak nonton TV. Kalau nggak ada yang ngasih tahu tuh Teteh nggak tahu tuh sinetron ditayangin ulang juga. Kaget kan? Ini apaan? Ini sekarang Teh ditayangin ulang gitu. Saya bismillah, apapun yang kayaknya ujian bertubi-tubi atau gimana, cercaan atau apa, saya
Bismillah tawakkaltu aja. Saya hanya berserah diri sama Allah. Saya nggak ngadu sama siapa-siapa, ngadu sama Allah aja. Ya Allah, saya terima ujian ini, tapi saya minta tolong jalan keluar yang terbaik dan kuatkan saya, istiqomahkan saya. Udah gitu aja. Dan seakan tak ada habisnya, tanpa henti, ujian serta cobaan kembali menghampiri. Ya, 23 tahun mengarungi biduk rumah tangga bersama dengan sang suami Weda Prakoso, hingga saat ini keduanya pun belum dikaruniai buah hati. Anak itu kan memang titipan Allah ya. Allah kasih yang Allah mau. Jadi ya udah, terserah Allah, yang penting Allah redho. Yang penting saya matinya husnul khotimah, nanti masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, di surga ketemu Rasulullah, udah ketemu Allah, udah gitu. Jadi kalau ikhtiar udah maksimal, tapi kalau kata dokter divonisnya sepertinya nggak bisa punya anak, ya udah mau gimana, tapi yang penting sehat, yang penting keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang penting baik-baik sama suami gitu kan. Masa depan bisikan rayuan merayu reba. Sahabat cantik, ujian merupakan sebuah ketentuan bagi Sang Khalik untuk setiap umatnya. Kendati demikian, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan bagi hambanya yang sabar. Seperti yang tertulis pada Al-Quran surat Al-Zumar ayat 10 yang berbunyi, orang-orang yang sabar akan mendapat pahala yang tiada terhingga.